Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad pagi 15 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Nubdhatun fil Aqidah al-Islamiyah, penjelasan ringkas rukun iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum, jamaah Masjid Puri Cinere yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan rukun iman yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung 4 poin. Yang pertama, beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah kita bahas. Yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga sudah kita bahas. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang Rabb, pencipta, pengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga, beriman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusus untuk yang ketiga ini saya benar-benar berharap mudah-mudahan memang sudah benar-benar dipelajari, karena ini poin yang ketiga adalah inti dakwahnya para rasul, inti ajaran seluruh kitab-kitab suci, yaitu beriman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini, seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diberikan uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Ibadah. Salat, puasa, zakat, berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, isti'anah, istighatsah, istisqa, istikharah, dan yang lain-lainnya dari amal ibadah. Tawakal, rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khauf, rasa takut dalam keadaan mengenal yang ditakuti, al-khasyah, kemudian bersyukur, bersabar, amalan-amalan hati. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan memang sudah benar-benar kita baca dan pelajari. Belum itu? Masuk ini. Oh ya, berarti jangan sampai dilewatkan, karena itu adalah perkara yang sangat penting. Baik, berarti kita fokus kepada beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di buku terjemahan halaman berapa, Pak? 33. Oke. 33. Ini penting sekali. Alhamdulillah ada Bapak yang mengingatkan kita bahwa tidak terlewat ini. Nah, saya bacakan bahasa Arabnya, dan saya berharap sih ada yang membaca dari bapak-bapak
dan memegang mic bahasa Indonesianya. Nah, ada mic satu lagi? Ada mic? Baik. Mungkin Bapak silahkan baca yang di depan saya, membaca bahasa Indonesianya, nanti setelah saya baca bahasa Arabnya. Penulis hafizahullah ta'ala Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, Al-amru tsalitsu mimma yatadammanuhu al-imanu billah al-imanu bi uluhiyatihi ay bi annahu wahdahu al-ilahul haq la syarika lah wal ilahu bi ma'na al-ma'luh ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Silakan Pak. Bismillah. Mengimani uluhiyahnya, yakni mengimani bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya. Kata ilah maknanya adalah makluh, yaitu ma'bud, yang berarti yang disembah atas dasar cinta dan pengagungan. Inilah yang disebut dengan beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu mengimani bahwa hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Uluhiyah diambil dari kata alaha ya'lahu ilahan, kemudian uluhiyatan. Uluhiyah diambil dari kata alaha ya'lahu ilahan, kemudian uluhiyatan. Artinya dalam bahasa Arab abada ya'budu ibadatan. Artinya dalam bahasa Indonesia beribadah. Ya, beriman kepada uluhiyah Allah artinya beriman kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah. Mendapatkan ibadah. Kemudian penulis mengatakan al-ilah maknanya adalah al-ma'luh. Kalau kita bersyahadatkan la ilaha illallah. Ilah di sini maknanya adalah ma'luh. Ma'luh di sini maknanya adalah ma'bud. Bahasa Indonesianya zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Makanya Allah adalah ma'luh, ma'bud, zat yang diibadahi penuh dengan kecintaan dan pengagungan. Itulah pengertian dari beriman kepada uluhiyah Allah. Mengimani seyakin-yakinnya di dalam hati tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hanya Allah yang paling berhak diserahkan kepadanya seluruh ibadah. Dengan dua hal, penuh rasa cinta dan pengagungan. Penuh rasa cinta dan pengagungan. Itulah yang disebut dengan uluhiyah. Ya, itulah yang disebut dengan uluhiyah. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Bapak Ibu saudara-saudari berbicara tentang Allah, maka kita akan mengatakan berbicara tentang Allah atau berbicara tentang beriman kepada Allah ada 4 poin. Beriman tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, sudah kita bahas. Yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman tentang uluhiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, saya ingin ambil poin kedua dan poin ketiga. Perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat beriman kepada rububiyah Allah itu adalah menjadikan perbuatan Allah satu-satunya yang berhak untuk berbuat, yaitu hanya Allah. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, mencipta, mengatur, ya, menghidupkan, mematikan, menyehatkan, memberi penyakit. Itu perbuatan Allah.
Makanya para ulama mengatakan beriman kepada rububiyah itu maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa mencipta, mengatur, tiada sekutu bagi Allah. Nah, kebalikannya, beriman kepada uluhiyah Allah menjadikan bahwa seluruh ibadah hanya kepada Allah. Seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ibadah siapa yang melakukannya? Perbuatan siapa? Hamba. Makanya para ulama mengatakan tauhid rububiyah sama dengan tauhidu af'alillah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatannya. Tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, beriman kepada uluhiyah Allah, tauhid af'alil ibad. Mentauhidkan perbuatan-perbuatan hamba. Apa saja yang dilakukan oleh hamba, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta tolong, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, minta hujan, istisqa, ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Itu disebut dengan beriman kepada uluhiyah Allah. Jadi sudah dapat poinnya ya. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Ya, bisa dipahami baik-baik itu. Nah, kemudian penulis mengatakan dalam bahasa Arabnya, qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa qala ta'ala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa kullu man ittakhadha ilahan ma'allah yu'badu min dunih fa uluhiyatuhu batilah. Qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Silakan Pak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhan sembahan kalian adalah Tuhan sembahan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat di situ Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum. Lihat, ilah apa artinya tadi? Ma'lu. Ma'lu bahasa Arab lainnya ma'bud. Ma'bud bahasa Indonesianya zat yang diibadahi. Seluruh macam jenis ibadah diberikan hanya kepada ilah, kepada Allah. Ilah nama lain dari Allah. Ilah artinya adalah zat yang diibadahi. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Zat yang diibadahi oleh kalian seluruhnya adalah cuma satu. La ilah, tidak ada ilah, tidak ada zat yang diibadahi illa huwa, kecuali Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dalil yang menunjukkan bahwa beriman kepada uluhiyah Allah, mengimani bahwa jenis ibadah apapun ditujukan hanya kepada Allah, diinginkan pahala dari amal ibadah tersebut hanya dari Allah. Ya, diinginkan amal ibadah tersebut pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah. Apa tadi arti ilah?
ma'luh, bahasa lainnya ma'bud, bahasa Indonesianya zat yang diibadahi. Makanya kalau saya sedang membimbing orang masuk Islam, saya katakan asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai, baru saya artikan aku bersyahadat tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Allah. Karena yang pertempuran antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan seluruh kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy dalam masalah uluhiyah, bukan dalam masalah rububiyah. Bahkan mereka mengakui Allah itu Rabb, Allah itu pencipta. Abu Jahal mengakui, Abu Lahab mengakui Allah itu pencipta. Lalu bedanya kita dengan mereka apa? Dalam masalah apa tadi? Uluhiyah, peribadatan. Kalau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan Allah zat al-ma'luh, al-ma'bud yang diibadahi dengan hak satu-satunya hanya siapa? Allah. Ya. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Poinnya apa? Ilah artinya apa? Ma'luh. Ma'luh artinya bahasa Arab lainnya ma'bud. Bahasa Indonesianya zat yang diibadahi. Tidak ada yang berhak siapapun apapun diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan setiap sesuatu yang disembah selain Allah, uluhiyahnya, peribadatannya adalah batil. Siapapun yang disembah selain Allah, siapapun, walaupun malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya yang paling mulia, siapa beliau? Jibril alaihi salam, tidak boleh mendapatkan uluhiyah. Apa arti uluhiyah di sini? Ibadah. Walaupun manusia, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang paling mulia, siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak mendapatkan uluhiyah. Maka kalau ada orang berdoa, wahai Jibril, berikan saya rezeki, ini berarti tidak melakukan uluhiyah. Karena ibadah berhak hanya milik siapa? Allah. Dan termasuk dari ibadah adalah doa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sekarang kita tidak bisa berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta syafaat. Doanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, syafi' nabiyyaka fiyya. Wahai Allah, doanya kepada Allah. Karena uluhiyah milik Allah, ibadah milik Allah. Berikan syafaat nabimu kepadaku. Beda dengan wahai Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Boleh tidak? Kenapa? Karena Rasulullah tidak berhak memiliki apa? Uluhiyah. Bisa dimaklumi ini? Inilah pertentangan sangat mendasar antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan seluruh orang-orang musyrik dalam perkara uluhiyah, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Ya, baik, kita baca. Kemudian penulis rahimahullah berkata, qala Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil
wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Wa tasmiyatuha alihah la yu'tiha haqqul uluhiyah. Qala Allah Ta'ala fil Lat wal Uzza wa Manat in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nah, silakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dan penamaan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan tidaklah memberikannya hak untuk disembah. Allah Ta'ala berfirman tentang Lata, Uzza, dan Manat dalam Quran surah An-Najm ayat 23, yang artinya itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian mengandang-andangkannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita, ilah yaitu ma'luh, yaitu ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Selain Allah adalah ilah yang batil. Hanya Allah ilah yang hak. Saya ulangi, ilah zat yang diibadahi, arti ilah zat yang diibadahi. Yang paling hak hanya Allah. Ilah zat yang diibadahi selain Allah adalah ilah yang batil. Bisa dipahami ini Bapak Ibu, saudara-saudari? Selain Allah adalah ilah yang batil, tidak berhak untuk diibadahi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah zat yang diibadahi dengan hak, dan apa saja yang kalian sembah selain Allah adalah batil. Inilah dalil surat Al-Hajj ayat 62 yang kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak, harus ada kata-kata apa? Hak. Ini dalilnya. Harus ada kata-kata hak. Karena di luar sana banyak ilah-ilah, zat-zat yang diibadahi, tetapi ilahnya batil. Zat-zat yang diibadahi itu batil. Contoh, kaum Nasrani menyembah Tuhan Yesus, Ruhul Kudus, Tuhan Bapa. Ilah yang batil. Tapi namanya ilah, zat yang diibadahi, tapi dia batil. Kaum Yahudi menyembah Uzair, yang mana mereka anggap sebagai anak Tuhan, maka mereka sembah Uzair. Ini juga adalah ilah yang batil, Tuhan yang diibadahi, zat yang diibadahi dengan kebatilan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menyembah Lata, Uzza, Manat. Kemudian ada berhala mereka yang paling besar namanya Hubal. Ini ilah-ilah semua, zat-zat yang diibadahi semua, tapi zat yang diibadahi yang batil. Makanya, nah ini inti pembicaraan saya. Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan, saya bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ini arti yang kurang. Kurangnya apanya, Pak? Yang hak. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan banyak selain Allah. Tetapi Tuhan-Tuhan selain Allah, zat yang diibadahi selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Hanya Allah yang hak. Bisa dimaklumi, Pak?
Berarti terjemahan yang benar dari la ilaha illallah, saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak, atau bahasa Indonesia mungkin ilah masih aneh di telinga masyarakat kaum muslimin Indonesia, tidak ada Tuhan yang hak, atau ditambah tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak selain Allah. Itu arti yang sempurna. Arti yang kurang sempurna, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kurang sempurnanya, Pak? Hak. Kenapa disebut kurang sempurna? Karena tidak pakai hak. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang batil yang diibadahi selain Allah. Di sana ada penyimpangan lagi. Yang kedua, ada orang mengartikan tidak ada pencipta selain Allah. Artinya betul nggak? Betul dong. Maksudnya maknanya betul nggak? Tidak ada pencipta selain Allah. Betul nggak? Betul. Tapi orang kalau bersyahadat, memaknai syahadat dengan itu, tidak masuk Islam. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, Pak. Ya. Apa, Pak? Karena Allah harus diibadahi. Ada yang lebih bisa menjelaskan biar kita paham semuanya? Pertanyaan saya, kalau ada orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah dan dia cuma meyakini tiada pencipta selain Allah, maka belum masuk Islam. Mengapa? Pertanyaannya itu. Nah, yang di hadapan Bapak ini orang belum ngaji, Pak. Nggak usah pakai rububiyah, nggak usah pakai uluhiyah. Gimana Bapak bisa menjelaskan? Karena bapak-bapak ini dan ibu-ibu orang tua harus menjelaskan kepada keluarganya, anak-anaknya. Jawabannya adalah, saya jawab, kalau orang cuma mengartikan tiada pencipta selain Allah, maka tidak ada bedanya Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal meyakini tiada pencipta selain Allah. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Surat Luqman ayat 25. Jika engkau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tidak ada pencipta selain Allah belum memasukkan orang dalam agama Islam. Tetapi yang memasukkan orang dalam agama Islam ketika dia meyakini tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Allah. Karena itulah tertancap bendera perperangan antara Nabi dan para sahabatnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan seluruh orang-orang kafir Quraisy. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lata, Uzza, Manat yang disebut sebagai Tuhan. Namun mereka tidak berhak untuk dikatakan sebagai Tuhan yang diibadahi. Mengapa demikian? Karena itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Mengapa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi? Mengapa nggak boleh beribadah kepada sapi, kepada patung, kepada salib, kepada Yesus, kepada Lata, Uzza, Manat? Mengapa kita katakan itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil? Mengapa kita meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang diibadahi dengan hak? Jawabannya adalah karena hanya Allah yang memiliki rububiyah. Hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Hanya Allah yang menyembuhkan,
memberi penyakit, mengangkat musibah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selain Allah tidak sanggup mendengar doa, tidak mendengar doa orang yang berdoa. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma yamliquna min qitmir. Orang-orang yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari. Bapak ada kurma, di dalam kurma ada biji kurma, pada biji kurma ada kulit arinya. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Bagaimana bisa menjawab permintaan doa, permintaan tolong makhluk-makhluk Allah? Maka sekali lagi jawabannya, mengapa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi? Apa jawabannya? Karena Allah memiliki rububiyah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Baik, kita lanjut. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala an Hud innahu qala liqaumi atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Wa qala an Yusuf alaihi salam annahu qala li sahibi sijn a'arbab mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam bahwa beliau berkata kepada dua orang kawan sepenjaranya dalam Quran surah Yusuf ayat 39-40 yang artinya, wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kalian sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat, baik oleh kalian sendiri maupun oleh nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Taib. Ini tetap ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Cuma nama-nama yang dibuat-buat oleh manusia. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Ruhul Kudus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Uzair, ada patung ini, ada patung itu. Hanya nama-nama yang dibuat-buat oleh manusia, bukan zat yang diibadahi dengan hak. Taib. Walihada kanatir rusulu alaihi wassalatu wassalam yaquluna liaqwamihim u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Walakin aba dzalikal musyrikun wattakhadhu min dunillahi aliha ya'budunahum ma'allah subhanahu wa yastansiruna bihim wa yastaghithun. Naam. Oleh karena itu para rasul sering berkata kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 59, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Akan tetapi orang-orang musyrik menolak hal itu dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di samping Allah, serta mereka memohon pertolongan dan meminta bantuan kepada mereka. Taib. Perhatikan baik-baik. Ini perkara penting. Dakwahnya para rasul, beribadahlah kepada Allah. Dan kalian tidak memiliki ilah, zat yang diibadahi selain Allah. Itu dakwahnya para rasul. Jadi dakwahnya para rasul tidak terfokus kepada rububiyah. Kenapa? Karena hampir semua umat manusia, muslimnya, mukminnya, taatnya, kemudian ahli maksiatnya mengakui Allah itu ada. Allah yang mengatur alam semesta ini. Mengakui semuanya. Cuma yang jadi masalah adalah dalam permasalahan apa? Uluhiyah. Makanya dakwahnya para rasul, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah.
Jadikan Allah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Kalian tidak memiliki ilah, zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil Tuhan selain Allah. Mereka menyembah, meminta bantuan, pertolongan kepada Tuhan-Tuhan itu dan menyekutukannya. Baik. Pertanyaan saya, Pak, berarti orang-orang musyrik yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah paham tidak konsekuensi la ilaha illallah? Paham nggak? Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa, kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia sekalian, ucapkanlah oleh kalian seluruhnya la ilaha illallah tuflihu, maka kalian pasti beruntung. Abu Jahal berkata di bawah, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, padahal itu anak pamannya, apakah orang ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Berarti di sini mereka paham nggak konsep uluhiyah? Paham nggak? Paham. Yang ironi, di zaman sekarang orang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi meminta kepada orang yang sudah mati. Kira-kira paham nggak konsep uluhiyahnya? Paham maksud saya, Bapak Ibu? Ya. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Saya harus meninggalkan semua sembahan ini dan menjadikan sembahan yang tunggal, yang paling berhak disembah hanya siapa? Allah. Paham mereka konsekuensi la ilaha illallah. Ironi di zaman sekarang, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi sebagian dari mereka tidak memahami konsekuensinya. Hanya sekedar ucapan di lisan. Buktinya apa? Minta kepada orang yang sudah meninggal. Meletakkan sesaji di pohon untuk jin. Memberikan sedekah laut sebagai sedekah penguasa untuk penguasa laut. Padahal ngucapin la ilallah, fasih syahadatnya. Nah, inilah kekeliruan. Dan sekali lagi saya katakan, uluhiyah ini adalah poros pusat dakwahnya para rasul. Karena uluhiyah inilah Allah menurunkan kitab-kitab suci. Karena uluhiyah inilah Allah mengutus para rasul. Karena uluhiyah inilah terjadi peperangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan orang-orang kafir Quraisy, bahkan seluruh faksi kekufuran kesyirikan seperti dalam perang Al-Ahzab. Bukan permasalahan tetapi permasalahan apa? Uluhiyah. Itu poin penting. Orang-orang musyrik, mengapa mereka menolak? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau saya ngucapin la ilaha illallah, saya tinggalkan itu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Saya tidak boleh jadikan mereka sebagai perantara. Saya hanya boleh beribadah hanya kepada Allah. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Baik. Lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, wa qad abtala Allah taala ittikhadzal musyrikin hadhihi al-alihata bi burhanain aqliyain. Al-awwal annahu laysa fi hadhihi al-alihah allati ittakhadhuha shay'un min khasa'is al-uluhiyyah, fa hiya makhluqatun la takhluq wa la tajlib naf'an li'abidiha wa la tadfa'u anhum dararan wa la tamliku lahum hayatan wa la mautan wa la yamlikuna shay'an min as-samawati wa la yushrikuna fihi. Qala Allah Ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Naam. Allah Ta'ala telah membatalkan sikap orang-orang musyrik yang menjadikannya sebagai Tuhan
Yang pertama, bahwa pada Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan itu tidak terdapat sesuatu pun dari sifat-sifat khusus ketuhanan, karena ia diciptakan dan tidak bisa menciptakan. Tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menyembahnya, tidak dapat menolak kemudorotan dari mereka, tidak dapat menghidupkan dan mematikan, tidak memiliki sesuatu pun dari langit, dan tidak ikut serta di dalam penciptaannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 3, yang artinya, dan mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu, tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak mudarat terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Baik, ini yang saya sebutkan tadi. Tuhan-Tuhan yang diibadahi, zat-zat yang disembah selain Allah adalah zat yang batil. Mengapa batil? Karena dua perkara. Allah membatalkan ketuhanan mereka sebagai Tuhan dengan dua perkara. Mereka tidak memiliki apa tadi? Masih ingat? Rububiyah. Contoh di sini disebutkan oleh penulis bahwa mereka tidak mencipta, bahkan mereka makhluk ciptaan. Satu, mereka tidak bisa mendatangkan kebaikan. Dua, mereka tidak bisa menahan keburukan. Tiga, mereka tidak memiliki kehidupan dan kematian. Mereka tidak memiliki apa-apa di langit. Mereka juga tidak menolong Allah dalam pengaturan langit dan bumi. Makanya hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kaedahnya disebutkan oleh para ulama begini: tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Apa artinya? Yang meyakini Allah Tuhan satu-satunya yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, maka wajib baginya beribadah hanya kepada Allah semata. Paham ya? Itu konsep selalu ada dalam Al-Quran. Contoh, ayat tauhid pertama di dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid, surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, beribadahlah kalian. Ini apa? Ini perbuatan hamba atau perbuatan Allah? Hamba. Rububiyah atau uluhiyah? Beribadahlah kalian. Kepada siapa kami beribadah wahai Allah? Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian, uluhiyah. Taib. Ada hubungannya uluhiyah dengan rububiyah. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mengapa Allah yang paling berhak diibadahi? Karena Allah memiliki rububiyah. Itu kaedahnya. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, mengapa sembahan selain Allah sembahan yang batil, Tuhan yang batil menurut kalian wahai orang Islam? Jawabannya ini satu. Karena sembahan selain Allah makhluk, bahkan mereka tidak mencipta, bahkan mereka makhluk. Yang kedua, mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Mereka tidak memiliki kehidupan kematian. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak mempunyai apa Bapak Ibu? Rububiyah. Kemudian penulis membawakan surah Al-Furqan ayat 3 yang artinya, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang diibadahi, padahal selain Allah itu tidak mencipta sesuatu apapun. Ada orang di zaman Abu Hanifah rahimahullah, orang ateis. Biasanya mereka ini orang-orang pintar-pintar, tetapi tidak diberikan kesucian qalbu oleh Allah. Kepintaran iya. Kata mereka, saya juga bisa mencipta kok. Kalian katakan kami tidak mencipta, kami bisa mencipta. Apa buktinya? Ambilkan saya daging, masukkan ke dalam sebuah bejana, kemudian didiamkan beberapa hari. Daging tersebut membusuk, akhirnya keluarlah belatung-belatung. Ini ciptaan saya. Imam Abu Hanifah
tidak kurang cerdas dari mereka-mereka, dan Imam Abu Hanifah sangat cerdas. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, kalau begitu itu ciptaan kalian, coba kalian tahu nggak mana yang betina, mana yang jantan? Ya, la yakhluquna syai'an. Tidak mencipta syai'an. Gini Pak, kalau kita belajar ilmu usul fikih, kata yang paling umum dari yang umum itu syai'an, sesuatu. Tidak mencipta sesuatu apapun, besar kecil, berharga tidak berharga, tidak bisa mencipta selain Allah. Apapun tidak bisa mencipta. Hanya Allah yang Maha Pencipta. Makanya Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Bapak ingin tahu rahasia kenapa orang semangat beribadah, berdoa kepada Allah? Salah satu sebabnya karena dia yakin Allah Maha Kuasa. Berarti pemahaman baliknya, mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya, yang jarang berdoa itu apa? Meragukan kuasa. Silahkan introspeksi diri masing-masing. Apalagi di zaman sulit, BBM naik, kemudian istri sulit diatur, anak-anak perempuan punya alternatif life. Ada istilah di anak-anak muda, ada real life, ada alternative life. Real life mungkin keluar pakai jilbab, bahkan mungkin bercadar, keluar rumah. Tapi punya alternatif life. Di hadapan media sosial, jual payudaranya, jual goyangan pantatnya. Dan itu waqi', terjadi, real. Disebut oleh anak-anak muda alternative life. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, berdoalah kepada Allah maksud saya. Yang jarang berdoa, maka secara tidak langsung sebenarnya dia sedang kurang meyakini apa? Kuasa Allah. Ada lagi ibu-ibu yang sering banget curhat. Banyak sekali DM masuk, Ustadz, saya punya suami yang susah diajak majelis ilmu. Sholat bolong-bolong. Kalau dinasihati tentang sholat marah-marah. Ya, susah duduk di majelis ilmu. Di hari Ahad saya sering banget berpikir, indah sekali ya hari Ahad gitu. Kalau saya nggak jadi ustadznya, hari Ahad ngajak istri, ayo ngaji ya di Puri Cinere. Habis ngaji sejam, 1,5 jam makan. Kan indah banget hidup. Dapat pahala, kenyang, romantis. Ini subhanallah. Tapi ada yang seperti itu. Suami susah diajak nuntut ilmu, Ahad-ahad begini, jam 4 pagi sudah pergi golf. Ya, setiap Ahad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa obatnya? Apa obatnya? Karena Allah Maha Kuasa. Mungkin satu ucapan kita dengan kuasa Allah bisa membalikkan sesuatu yang mustahil. Anak-anak yang jualan aurat, goyang, apalagi sudah punya handphone pintar, di kamar sendirian, punya kamar mandi di dalam kamar, internet tanpa batas di rumah, mau makan tinggal pesan online, gak pernah ketemu dengan orang tuanya, gak pernah makan bersama, tidak akrab dengan orang tuanya. Ternyata aurat tubuhnya dinikmati oleh jutaan manusia dan dia ngambil uang dari situ. Yang seperti ini tidak ada daya upaya kita kecuali nadah tangan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini belajar tauhid pentingnya begitu, Pak. Bukan hanya sekedar ilmu
ilmu kasar gitu tentang pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, enggak. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita masukkan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sungguh banyak sekali mungkin dia ngaji, dia bahkan panitia kajian. Ya. Tetapi ternyata pasangan hidupnya belum mengaji. Itu sangat menyedihkan. Maka salah satu konsepnya adalah yakini kuasa Allah yang berdampak pada kita selalu menadah tangan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Saba ayat 22 sampai 23 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkan. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, catat baik-baik surat Saba ayat berapa itu? Ayat 22 sampai 23 ini ayat yang paling kuat menunjukkan bukti Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling lengkap menunjukkan bukti nyata Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi kecuali surat Saba ayat 22 sampai 23. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan artinya. Ya, ada 4 poin dalam ayat ini yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. 1, mereka tidak memiliki apapun walau seberat zarrah di langit dan di bumi. Batilnya sembahan selain Allah, bukti nyatanya 1, mereka tidak memiliki apapun walau seberat zarrah di langit dan di bumi. Zarrah itu apa? Kalau bahasa modern sekarang, zarrah itu adalah makhluk paling terkecil. Apa itu, Pak? Atom. Makhluk paling terkecil. Kalau dilihat dari kamus besar bahasa Arab zaman dahulu, zarrah adalah semut hitam kecil. Hidup lagi. Sekecil itu tidak ada yang memilikinya. Dilihat lagi dari kamus besar bahasa Arab zaman dahulu, zarrah artinya ini ada sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Itulah disebut dengan zarrah. Sekecil itu Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah yang batil tidak memilikinya. Ini poin pertama. Yang kedua, wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi sekutu bagi Allah dalam mengatur langit dan bumi. Enggak menjadi sekutu. Ya, apa maksudnya tidak menjadi sekutu? Allah ngatur langit, Tuhan selain Allah ngatur bumi. Enggak ada. Tidak menjadi sekutu. Allah mengatur daratan, Tuhan selain Allah mengatur lautan. Tidak ada. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Bahwa Tuhan-Tuhan yang diibadahi yang batil selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak menjadi Tuhan, dan hanya Allah yang berhak menjadi Tuhan yang diibadahi. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan selain Allah tidak menjadi apa? Sekutu. Sekutu dalam apa? Mengatur langit dan
dan bumi. Itu dua. Yang ketiga, wa ma lahu minhum min zahir. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak menjadi penolong bagi Allah. Kalau tadi sekutu berarti ngatur sama-sama. Ya, ini enggak menjadi penolong, enggak. Tidak ada yang nolong Allah. Allah berfirman dalam surat ayat kursi yang kita hafal sama-sama. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dan tidak memberatkan bagi Allah mengurus langit dan bumi. Tidak ada yang memberatkan bagi Allah. Tidak ada yang nolong Allah Subhanahu wa taala dalam ngurus langit dan bumi. Wa ma lahum fihima wa ma lahum minhum min zahir. Yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak bermanfaat rekomendasi di sisi Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Syafaat tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Ini ayat paling jelas untuk membatalkan persembahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Saya ulangi, surat Saba ayat 22 23, ayat paling jelas untuk membatalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 sebab. Apa Pak sebutkan? 1, tidak memiliki apapun. Yang kedua, tidak menjadi sekutu bagi Allah. Yang ketiga, tidak menjadi penolong bagi Allah. Yang keempat, tidak memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan siapapun yang bisa memiliki 4 ini kecuali siapa? Allah. Maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Wa qala ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192 yang artinya, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Jika demikianlah kondisi Tuhan-Tuhan sembahan itu, maka menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan sembahan termasuk kebodohan yang paling bodoh dan kebatilan yang paling batil. Baik. Ini juga ayat yang sangat kuat membatalkan persembahan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mencipta sesuatu apapun, bahkan mereka makhluk ciptaan. Mereka tidak bisa memberi pertolongan, jangankan beri pertolongan orang lain, nolong diri sendiri juga tidak bisa. Taib. Itu adalah pembatalan kedua dari Allah atas Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Pembatalan yang kedua sekarang. Itu yang pertama tadi. Yang kedua sekarang. Wathani anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu Rabb al-Khaliq alladhi biyadihi malakutu kulli syai'. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi wa hadha yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyyah kama wahhaduhu bir rububiyyah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah. Kedua, bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, serta Dia menyelamatkan dan tidak butuh untuk diselamatkan. Ini mengharuskan mereka agar mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, sebagaimana mereka mentauhidkannya dalam rububiyahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, yang artinya,
Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Ini adalah argumentasi kedua membatalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Wahai kalian, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah semata, memurnikan, mengikhlaskan ibadah, bukankah kalian meyakini Allah Maha Pencipta? Oh iya. Bukankah kalian meyakini Allah yang menyelamatkan satu-satunya? Oh iya. Kenapa kalian tidak minta kepada Allah satu-satunya saja? Nah, ini pembatalan, kebatilan peribadatan ke Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian meyakini Allah Maha Rububiyah, satu-satunya mencipta, mengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah, maka semestinya kalian juga beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Nah, maka kemudian penulis membawakan dalil surah Al-Baqarah ayat 21 22 yang saya sebut tadi, ayat pertama perintah di dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 21. Ada hubungan antara ibadah dengan rububiyah. Nah, wahai manusia, beribadahlah kalian. Kepada siapa ya Allah beribadah? Rabb kalian yang mempunyai rububiyah. Bagaimana rububiyahnya? Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang menjadikan bagi kalian bumi terhampar, langit sebagai bangunan, menurunkan dari langit hujan. Maka semestinya minta hujannya hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada pawang hujan. Ya, ini para ikhwah. Wa qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 87 yang artinya, dan jika kau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan? Ini dalil yang saya sebutkan tadi. Mereka meyakini Allah itu memiliki rububiyah satu-satunya. Tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Mereka jawab Allah. Loh, semestinya kalau begitu, semestinya kalian beribadah hanya kepada Allah. Karena Tuhan-Tuhan yang kalian ibadahi sekarang tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa sama sekali. Wa qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Saya pesan, bacakan artinya dan kita dengarkan baik-baik. Bagaimana keagungan, kebesaran Tuhan yang kita ibadahi selama ini. Itu membuat kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat kita bangga, kita punya zat yang diibadahi, Tuhan yang diibadahi, begini kekuasaannya. Punya ada semacam bangga gitu. Menjadi budak Allah itu bangga. Kenapa? Karena Allah yang kita ibadahi Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan seterusnya. Silakan baca. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 31 sampai 32 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Maka itulah Allah, Tuhan kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran? Aneh kalau ada orang berpaling dari Allah kepada makhluk yang sudah mati.
Apapun derajatnya makhluk yang sudah mati itu di sisi Allah. Bagaimanapun tingkatannya, ketinggiannya di sisi Allah. Jangan berpaling dari Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki di langit dan di bumi. Ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memberikan makan kepada para ikan yang ada di lautan. Kata Nabi Sulaiman, biarkan aku ya Allah yang memberi makan kepada para ikan. Kemudian dikumpulkanlah makanan oleh Nabi Sulaiman di daratan, dikumpulkan selama 7 bulan. Tertumpuk itu makanan. Keluar ikan paus. Ikan paus sekali suap selesai. 7 bulan. Itu baru 1 ikan paus. Di lautan beribu-ribu ikan paus. Itu baru 1 spesies ikan paus. Belum ikan hiu, belum ikan teri, belum ikan. Lalu ada manusia yang kurang percaya kepada Allah Maha Kaya. Apa bukti manusia kurang percaya Allah Maha Kaya? Jarang dia berdoa kepada Allah. Putus asa dengan rezekinya yang sempit, akhirnya bunuh diri. Menuduh Allah kalau doa kepada Tuhan lo lama dikabulkannya, mendingan kepada Tuhan yang lain, cepet nih. Padahal Allah Maha Kaya. Dan setiap manusia yang beriman harus diuji oleh Allah. Nah, ini para ikhwan. Beginilah belajar tauhid, kemudian dikenakan dengan qalbu kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang kulit, tahu pembagian tauhid, akan tetapi kurang bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Masih tersisa 10 sampai 15 menit. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu alam. Diingat bulan yang akan datang, insyaallah jika Allah menghidupkan kita dalam kebaikan, kita akan berbicara tentang permasalahan beriman kepada asma, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nah. Bismillah. Bagaimana meyakinkan saudara yang masih kafir bahwa Tuhan mereka batil? Mereka berdalih kalau mereka berdoa dikabulkan meskipun sebenarnya Tuhan mereka batil. Maka jawabannya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa Tuhan yang diibadahi tidak mencipta. Satu. Yang kedua, tidak memiliki apa-apa. Yang ketiga, tidak bisa mendengar doa. Yang keempat, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Kalaupun bisa mengabulkan, tidak bisa memberikan pertolongan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja tidak bisa. Karena mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yakinkan dengan itu. Yakinkan dengan tauhid rububiyah. Maka pada saat itu mereka akan melakukan tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam. Apakah benar jika tauhid adalah modal dasar dan kunci masuk surga? Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Allah mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Wahab ibn Munabbih, seorang tabi'i, mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah adalah kunci
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabbih mengatakan, "Na'am, iya. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan." Tetapi tidak ada kunci kecuali ada gerigi-gerigi kuncinya. Idza ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak wa illa la. Jika engkau datang dengan kunci yang ada gerigi-geriginya, pintunya akan terbuka. Kalau kosong gerigi-geriginya, pintunya tidak akan terbuka. Nah, kunci la ilaha illallah adalah kunci surga adalah la ilaha illallah. Gerigi-geriginya itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Allahu a'lam. Apakah hidayah adalah takdir Allah? Semua yang terjadi di atas muka bumi ini ketetapan Allah, tidak akan pernah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, dia dapat petunjuk, dia tidak dapat petunjuk, paman Nabi tidak beriman, kemudian istri Fir'aun beriman, itu petunjuk dari Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ujung dari pertanyaan ini. Ujungnya adalah, kalau begitu Ustaz, kalau sudah takdir Allah, hidayah itu adalah takdir Allah, lalu mengapa orang-orang yang tidak diberi hidayah disiksa oleh Allah? Pernah seorang mu'alaf datang kepada saya dengan nangis-nangis, "Ustaz, saya tahu kalau saya masuk Islam maka dosa-dosa saya akan dihapus. Dan saya berusaha menjadi Islam yang benar, maka saya akan masuk ke dalam surga. Tapi saya terfikir bapak ibu saya yang mati dalam kesyirikan. Masa saya tidak boleh untuk berdoa memintakan ampun untuk mereka? Takdir Allahkah ini Ustaz?" Saya bilang, "Iya." Berarti nanti saya tidak mendapati mereka berdua dalam surga. Maka takdir Allahkah itu? Iya. Berarti takdir Allah tidak adil Ustaz. Ya. Ini pertanyaan sama dengan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa Allah ciptakan babi kalau diharamkan? Mengapa Allah ciptakan tembakau kalau rokok membunuh? Mengapa Allah ciptakan anjing kalau air liurnya najis mughalladhah, najis yang berat? Ujung-ujungnya, mengapa Allah ciptakan iblis? Gara-gara tuh makhluk kita keluar dari surga. Gimana jawabnya? Jawabnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini puncak pembicaraan takdir. Sesudah itu tidak boleh lagi kita bicara. Puncak pembicaraan takdir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Manusialah yang dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Bahasa lain dari Abdullah bin Abbas adalah al-qadaru sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Ulul azmi dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak beriman. Apakah itu takdir Allah? Iya. Lalu mengapa disiksa? Maka jawabannya apa? Rahasia. Kita cuma mengatakan Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi pertanyaan seperti ini saya ujungnya tahu Pak. Ini hidayah, berkaitan dengan hidayah. Lalu mengapa yang tidak dapat hidayah disiksa oleh Allah SWT? Jawabannya begitu. Apakah benar jika semakin menuntut ilmu ujiannya semakin besar? Iya, salah satu ujiannya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak diamalkan, berdosa. Dosanya dosa besar, dapat laknat. Kalau gitu nggak usah nuntut ilmu Ustaz. Maka kalau tidak nuntut ilmu tidak bisa beramal. Maju kena, mundur kena. Ya, dan saya pesan ini terutama bagi para orang tua. Saya itu punya pesantren ya.
Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala itu paling hilir setelah Banjarmasin dan setelahnya Kalimantan Tengah. Tahun ini saya buka yang jenjang SMA dan bukanya pakai ijazah paket, bukan ijazah dari formal Diknas atau Kemenang. Banyak orang tua yang mundur. Kenapa? Karena dikhawatirkan anaknya nanti tidak bisa melanjutkan ke universitas-universitas yang umum. Seperti jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi dan seterusnya. Karena tidak pakai ijazah paket. Sebenarnya kami dari lembaga pendidikan ini menganggap sebagai sebuah diskriminasi. Kadang-kadang yang lulusan pesantren malah mudah-mudahan lebih baik keilmiahannya, adabnya dan akhlaknya dan dedikasinya. Tetapi sudahlah, itu peraturan yang di atas. Tapi yang ingin saya tuju adalah perhatikan baik-baik. Tidak ada profesi yang lebih utama di dunia ini dibandingkan menjadi ahli ilmu agama. Minimal, Pak. Minimal keistimewaannya dimintakan ampun oleh Allah, oleh para malaikat di langit, oleh penduduk di atas muka bumi, sampai ikan-ikan di lautan dimintakan ampun. Maka berorientasilah wahai para orang tua untuk kehidupan akhirat. Bagaimana kita sudah mungkin yang baru kenal dakwah umur 40-an, yang baru ngaji-ngaji seperti ini secara detail seperti ini baru umur 30-an, 40-an, ada yang 50-an. Jangan wariskan itu kepada anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita menjadi umur kedua bagi kita. Benar-benar waladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Umur kedua berarti kita sudah meninggal, dikuburkan menjadi satu tulang ekor yang tersisa dari tubuh kita kalau sudah kita dikuburkan, tetapi terus pahala mengalir dari siapa? Anak tersebut. Ahli agama yang mengajarkan ilmu agama, kemudian murid yang mengajarkan. Ini umur kedua namanya, Pak. Nahnu naktumu ma qaddamu wa athar. Nah, ini maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya katakan karena ada pertanyaan tadi tentang menuntut ilmu. Tidak ada profesi yang paling tinggi di dunia ini dibandingkan ahli agama. Yang benar-benar ahli agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kalau disejajarkan orang beriman, orang berilmu lebih tinggi dibandingkan seluruh orang beriman. Dan terbukti dalam hadis-hadis sahih, baik perkara dunia ataupun akhirat mereka lebih didahulukan. Nah, kalau kita kupas ini jadi satu kajian tersendiri nantinya. Maka saya nasihatkan jadikan hidup kita orientasinya akhirat, bukan hanya sekedar dunia. Dunia sementara, Pak. Tadi malam saya ngisi kajian dengan judul nikmat akhirat lebih indah. Kenapa? Karena nikmat akhirat lebih banyak dibandingkan nikmat dunia. Yang kedua, nikmat akhirat dari sisi jenisnya lebih sempurna dibandingkan nikmat dunia. Yang ketiga, nikmat akhirat dari sisi kekalnya lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Yang keempat, nikmat akhirat dari sisi mudahnya didapat lebih mudah dibandingkan di dunia. Mudah didapat. Tidak sulit nikmat akhirat. Apa saja yang kita inginkan mudah didapat. Bahkan sebelum ngomong sudah datang dia. Sedangkan nikmat dunia susah kita dapat. Mau minum es kelapa harus manjat dulu. Susah didapat. Ya. Yang kelima, nikmat di dunia di akhirat lebih terlepas dari segala macam kekurangan dan aib. Di dunia orang kalau makan minum pasti buang air kecil, buang air besar.
Di akhirat tidak ada. Nggak ada beol di akhirat. Iya betul. Maka hanya orang-orang yang tidak tahu tentang nikmat akhirat yang suka pamer, beli mobil baru pamer, pamer ATM, pamer OOTD. Apaan sih, subhanallah. Coba pelajari tentang surga. Malu subhanallah, malu benar. Malu. Ya, malu. Maka saya nasihatkan, orientasikan hidup untuk akhirat, terutama untuk anak-anak kita. Kita sudahlah. Ya, kita ngaji seperti ini, ingin nambah keilmuan, tapi tidak seperti anak-anak muda yang menjadi santri, menjadi pelajar ilmu agama, yang benar-benar diorientasikan memang untuk menjadi nuntut ilmu agama. Allahu a'lam. Abang saya seorang guru musik. Sebelum meninggal beliau sakit dan tidak mengajar lagi. Lalu qaddarallah beliau meninggal dan gajinya tetap diberikan walau beliau tidak bekerja. Apa hukum gaji yang diterimanya? Kalau gajinya berasalkan dari hasil pengajaran musik pensiunan ahli musik, maka haram untuk diterima bagi ahli warisnya. Karena musik haram. Dan mengambil gaji dari mengajari alat musik haram. Dan ini ijma' Pak. Ini muskilahnya, kadang-kadang ada sebagian orang yang berdakwah menganggap ini khilaf. Kaum muslimin kalau sudah dianggap khilaf, ya sudahlah, kalau khilaf ini boleh gitu. Ya, gitu kan? Kalau kita dapat khilaf kan gitu. Konsep berpikirnya yang mudah kan? Oh, kalau khilaf berarti A silahkan ambil, B silahkan ambil, tinggal keyakinan masing-masing aja lah gitu. Enggak, ini bukan khilaf, ini ijma'. Saya sudah bikin video atas hal itu. Dan saya dibully dalam masalah ini. Tapi saya sudah maafkan itu. Saya tidak akan tuntut di akhirat. Itu ijma' di hari kiamat. Itu ijma' di antara para ulama rahimahullah. Bukan khilaf. Ya. Maka dia haram. Apakah halal digunakan untuk anak-anaknya yang masih kecil? Maka tidak boleh. Kalau diberikan kepada anak-anaknya, maka bagi sang anak halal. Tapi bagi yang mengambil haram. Ya, gajinya haram. Tapi bagi sang anak jika diberikan kepada mereka, maka itu halal. Karena berarti anggap saja si pemusik ini masih hidup, dia ngasih kepada anak istrinya. Maka bagi anak istri dia halal. Meskipun kalau ingin hidupnya wara, dia tidak mau menerima. Paham maksud saya ya? Wallahu a'lam. Apakah bisa menjadi waris untuk mereka ataukah haram karena hasil dari mengajar musik? Sudah saya jawab tadi. Bila kita sedang hadas besar, menstruasi yaitu haid, saat kita mandi hadas besar di waktu asar, apakah kita harus menjamak sholat zuhurnya yang belum dikerjakan? Menurut pendapat jumhur ulama, iya. Yang wanita yang haid suci di waktu asar wajib untuk sholat zuhur dan asar di waktu asar. Zuhur dulu 4 rakaat, baru asar 4 rakaat. Mengapa? Karena waktu zuhur bisa dikerjakan, sholat zuhur bisa dikerjakan di waktu asar apabila ada keadaan terpaksa. Para ulama mengatakan waktul ula litsaniyah, waktu yang pertama untuk yang kedua. Boleh dalam keadaan apa? Terpaksa. Tapi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan, ini adab saya kepada para ulama, kita tidak pantas untuk menguatkan, maka bahasa saya pendapat yang dikuatkan, maksudnya dikuatkan para ulama yang lain, bahwa apabila wanita habis asar bersih dari haid, mandi, berwudu, maka sholat yang wajib dia kerjakan hanya sholat asar. Mengapa? Karena di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum banyak wanita-wanita yang haid dan suci di waktu asar, tetapi tidak ada perintah Nabi secara eksplisit untuk mengerjakan apa? Zuhur dan asar. Wallahu a'lam.
Apa dan bagaimana sikap yang harus seorang istri lakukan selama 20 tahun lebih selain menjadi istri yang tidak pernah dinafkahi? Sejak menikah menjadi pencari nafkah, sementara suami tidak bekerja, juga tidak pernah beribadah, sholat dan lain-lain. Bolehkah si istri mengajukan gugatan cerai? Kenapa baru sekarang? 20 tahun loh. Ya, apakah ada kumbang muda yang mau menghadap sehingga baru sekarang terfikir untuk menggugat cerai? Ini saya tujukan kepada para perempuan sering sekali. Jangan mau dizalimi oleh suami yang tidak bertanggung jawab jadi suami. Terutama urusan sholat dan urusan nafkah. Sholat itu batasannya tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Jangan tertipu dengan hidung mancungnya, kulit putihnya. Ya. Jangan takut Anda menjadi seorang yang berpredikat janda. Tidak boleh seorang wanita muslimah di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat. Laki-laki yang tidak sholat sama sekali itu kafir dengan ijma' para ulama. Itu kalau urusan sholat nggak usah nunggu lama. Nggak usah nunggu lama. Kalau hari pertama sudah akad, kemudian dia nggak sholat, kumpulkan dua keluarga besar. Ini suami nggak sholat. Tolong nasihatin. Saya tidak mau mempunyai suami yang tidak sholat. Gak usah nunggu lama. 20 tahun kelamaan. Sis. Kelamaan. Ya. Kemudian urusan nafkah. Jangan mau dizalimi oleh suami yang tidak mau bekerja. Ini beda. Suami yang bekerja kemudian penghasilannya sedikit lalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Itu suami oke. Dan istri wajib bersabar atas itu. Ini suami nggak mau kerja, nggak mau nggak ngasih nafkah, lalu malah istrinya yang diperas, kerja rodi. Ini suami jenis apa ini? Itu juga nggak boleh nunggu lama, nggak boleh sampai 20 tahun. Ya nggak boleh. Minimal lihat sebulan, ya dia kerja nggak? Kalau dia kerja, kemudian hasilnya sedikit, istri wajib bersabar. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Seorang istri hendaklah memberi nafkah sesuai dengan seorang suami hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Yang disempitkan rezekinya berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib sabar. Kalau dia kerja, ini enggak kerja kan disebutkan tidak kerja. Tapi ini sekali lagi berita BAP dari satu pihak. Istri ini. Ya. Nggak tahu dari suami BAP-nya gimana nih ya, karena rasa-rasa 20 tahun agak gimana gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau bisa kalau memang terjadi, maka saya katakan jangan terlambat. Ibu-ibu, para akhwat, ummahat yang di sini, jangan terlambat. Meskipun kita menanggung beban nanti menyandang status jadi sebagai janda, asalkan kita berbahagia memiliki pemimpin yang memang sholat, mengasih nafkah. Karena kewajiban. Ahaqqu mastahlaltum bihil furuj, ahaqqu syurut ma tuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Hak yang paling wajib kalian tunaikan dari syarat-syarat adalah syarat ketika menghalalkan kemaluan. Ya, enak aja malam minta jatah, kemudian pagi minta uang. Ini suami apaan? Ya, kerja harus kerja. Harus kasih nafkah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Masalah nanti dia sedikit penghasilannya itu, tadi saya ngobrol sama yang nganterin saya, Mas, urusan rezeki itu sebenarnya konsepnya cuma dua. Pertama, berusaha yang halal. Jadi orientasi saat kerja itu usaha yang halal. Kenapa? Kenapa bukan yang banyak, Ustaz? Karena banyak dan sedikit sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Satu itu. Yang kedua, perbagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu konsep dalam mencari rezeki. Ya, maka saya nasihatkan, ini lanjutannya, bolehkah si istri mengajukan gugatan cerai? Catatan, yang membiayai pendidikan anak-anak adalah kakak suami. Subhanallah, apalagi seperti ini. Ya, walaupun yang membiayai ke anak-anak adalah kakak suami, tetap suami wajib para ulama berijma. Ijma itu apa, Pak? Konsensus, kesepakatan. Bahasa usul fikihnya ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan ahli ijtihad umat Islam setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan agama. Itu artinya ijma. Para ulama bersepakat nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah wa in kanat musirah. Seorang suami wajib ngasih nafkah kepada istrinya meskipun istrinya kaya raya. Wajib ngasih nafkah. Dan ingat, ibu-ibu, jika suami ngutang itu susah bayarnya kayaknya. Ya, sedemikian, Allahu a'lam. Saya hanya mau minta doa COVID kadar Allah menghancurkan semua usaha saya. Senin besok ini saya ada transaksi, semoga Allah lancarkan semuanya agar usaha bangkit kembali. Jazakallah khair. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya Allah, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma akthir malana wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah, perbanyaklah harta kami dan berkahi di dalam harta kami. Allahumma amin. Apakah menjual uang antik yang sudah tidak dijadikan alat tukar lagi termasuk riba? Ini tanyakan ke Ustadz yang ahli ekonomi ya. Kita ini Bismillah. Suami wafat meninggalkan seorang anak usia 9 tahun, perempuan. Semasa hidup anak tersebut tinggal dengan bapaknya karena telah cerai dengan istrinya sejak anak usia 2 tahun, cerai dengan alasan syar'i. Setelah wafat, anak tinggal dengan bibinya dari pihak bapak. Lalu ibunya minta hak asuh. Apakah baiknya anak tersebut diserahkan ke ibunya atau tetap sama bibinya? Tentunya ibunya, agar sang anak bisa berbakti kepada ibunya. Ibunya kerja dari pagi dan sore, sering buka jilbab, suka nongkrong di waktu libur, kurang paham agama. Tetap, meskipun demikian, anak wajib didekatkan kepada siapa? Ibunya, agar dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan siapa tahu anak tersebut bisa mendakwahi ibunya setelah anak perempuan tersebut tinggal bersama ibunya. Tetapi jika memang ada mudaratnya, maka pada saat itu tetap anak tersebut dihubungkan dengan ibunya dan ada pengawasan dari keluarganya sehingga tidak mengikuti pekerjaan ibunya yang menyimpang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.